Ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berbicara dengan Fir'aun, maka ada doa yang dicantumkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 27-28. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudaraku, kita langsung saja kepada isi pertemuan kita ini, yaitu bagaimana supaya setiap kita bisa menjadi ahli di dalam berbicara. Banyak buku yang bisa kita baca, tapi jarang orang mampu mempraktekannya dalam seketika. Banyak judul-judul buku yang berkaitan dengan retorika, ilmu tentang berpidato. Tetapi kenapa sedikit sekali orang menggunakan retorika atau bicara itu di dalam kehidupannya untuk menjadi orang-orang yang ternama? Sedikit dai yang populer. Bahkan kalau ada yang menonjol, dia saja. Yang lain sampai tidak mendapatkan kesempatan atau tidak mendapat perhatian. Apakah tidak mendapat kesempatan karena memang dia saja yang mengisi acara? Misalnya menjadi MC, di mana ada pertemuan, dia juga yang muncul. Atau menjadi mubaligh, dia saja yang muncul. Padahal kita cukup banyak, jutaan. Ini salah satu motifnya adalah karena merasa berpidato itu sangat berat. Suatu kesalahan di dalam teori belajar. Nah, inilah yang ingin kita retas. Persoalan ini akan segera kita pecahkan berdasarkan ilmu dan pengalaman. Tapi yang paling menonjol adalah pengalaman itu. Saudaraku, berbicara adalah komunikasi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Akhir zaman. Memang ada orang yang ahli dalam seluruh bahasa. Allah bikin kita ahli dalam seluruh bahasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, itu dalam semua bahasa ahli. Kalau kita pakai bahasa isyarat. Bangsa mana saja pun pasti akan mengerti kalau saya bilang sama mereka. Orang Inggris ngerti, orang Itali mengerti, orang Jerman ngerti, orang Arab ngerti, orang Batak mengerti, orang Minahasa mengerti. Kalau saya bilang, pasti pikiran kita sama mengatakan, dia minta makan karena dia sedang lapar. Betul? Betul. Itu bahasa isyarat. Tetapi bahasa yang kita maksudkan di sini adalah bahasa yang bisa didengar. Kalau sudah bahasa dijadikan jalan berkomunikasi, pertama harus jelas. Kalau tidak jelas, putus hubungan. Yang kedua, mengerti. Kalau tak mengerti, putus hubungan. Jadi jelas, kemudian mengerti. Kalau sudah mengerti ini soal ahli. Tapi kalau jelas, itu soal penggunaan pemberian Allah. Nah, ini yang mau kita manfaatkan sebesar-besarnya, pemberian Allah yang ada dalam setiap diri manusia. Maka tidak perlu belajar retorika itu terlalu lama, bertahun. Sampai 1 semester, 2 semester, setahun, 2, tidak perlu. Cukup 6 jam belajar, tapi praktek dilakukan secara terus-menerus. Mana dia kuncinya? Belum sampai. Ini nanti kalau disampaikan, sikit aja. Sekarang membangkitkan rasa penting dan rasa sadar saja dulu. Ketika Nabi Musa
diutus oleh Allah untuk berbicara dengan Fir'aun. Maka ada doa yang dicantumkan dalam Al-Quran surah Toha ayat 27-28. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ada dua doa di ujung. Wahlul uqdatam min lisani. Di situ kita minta kepada Allah supaya melepaskan lidah kita dari kekakuan. Wahlul, ya Allah, lepaskan uqdatam min lisani, kekakuan dari lisanku. Yafqahu qawli, supaya mereka paham apa yang kusebut. Supaya mereka paham apa yang kukatakan. Wahlul uqdatan, lepaskan kekakuan. Ternyata penyakit kita semua kaku. Sehingga yang seharusnya kita keluarkan dari pikiran sangkut di lidah. Kenapa begitu? Allah bisa karena biasa. Tiap hari kita bicara kok. Betul, soal bicara. Tapi tidak pernah kita gunakan hal-hal yang membuat orang yang lain yakin. Kemudian perhatian kepada apa yang kita ungkapkan. Padahal bahasa yang kita pakai biasa-biasa saja. Baik, apa yang mau saya sampaikan yang membuat kita mudah? Perhatikan, anak-anak kita perhatikan. Mulai anak TK bisa, anak SD bisa, perguruan tinggi bisa, orang yang dewasa bisa, orang yang lanjut usia bisa. Ikuti petunjuk ini. Pertama, usahakan setiap kata yang keluar dari lidah kita itu jelas. Vokalnya itu harus jelas. Maka ikuti yang saya sebut. Jangan malu-malu semua. A. A. Kurang buka mulut. Kurang buka mulut. Coba buka mulut. A. A. Kurang lagi. Buka lagi. A. A. Iya. Jadi mengatakan A itu mulut tidak boleh tanggung. Harus dibuka seluar lebarnya. A. Apalagi di ujung kata A itu ada ah, ada ha. Ah. Ah. Ulangi. Ah. Ah. Jangan disebut nanti hilang hanya. Mesti bunyi hanya. A. Ah. Adalah. Adalah. Allah. Allah. Apakah? Apakah? Siapakah? Siapakah? Nah, itu mesti jelas. Apakah adalah Allah? Itu kalimat vokal A, vokal hidup, itu harus jelas. Ulang-ulangi ini setiap bicara. Apakah adalah Allah? Pertama. Itu yang kedua, kalimat I. Jangan cenderung kepada E. Jangan cenderung kepada yang lain. Tapi betul-betul I. Ikuti vokal ini. I. I. Mulut gimana ngatakan I? I. Buka aja, jangan takut. I. I. Kenapa Anda waktu jijik mengatakan jijik? Coba ikuti. Jijik. Jijik. I. 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 Memilih. Memilih. Jadi bukan memilih, bukan jijik. Jijik. Memilih. Sedih. Berdalih. Ulang-ulangi kalimat itu. Suruh anak-anak mengajarkan mengulang-ulang kalimat I. Sedih. Berdalih. Jijik. Nah, itu I. Jadi jangan jijik. Berdalih. Nggak cocok. Nanti kalau kita biasakan, semua akan, ketika dia bicara, saya mau memilih, berarti dia mempunyai daya. Tidak kaku lidahnya untuk mengatakan itu. Tengok. Kalau kita tengok mulut, ulangi. 1, 2, 3. Memang jelas. Kaku. Kaku. Peluh. Peluh. Hanya itu kedengaran. Peluh. Peluh.
Keluh. 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 Keluh kesah. Keluh kesah. Ulangi, mulut A belum terbuka. Keluh kesah. Keluh kesah. Iya. Jadi ketika katakan katakan keluh kesah. Jadi mulutnya terbuka, jangan tertutup. Kemudian kita tengok kalimatnya kalimat O. O juga, mulut itu betul-betul menampakkan sifat hurufnya itu O. O. Coba, 1, 2, 3, O. Oh. Mulut jangan tertanggung mengatakan O. Memang betul-betul bentuk mulutnya sesuai dengan keluarnya huruf O. Oh. O. Oh. Kokoh. Kokoh. O. Oh. Kokoh. Kokoh. Tokoh. Tokoh. Bodoh. Bodoh. Botol. Botol. Tolol. Tolol. Itu memang kalimat O itu jelas. Jadi bukan misalnya kita bilang dikecilkan mulut, botol, bodoh. Tidak. Memang betul-betul terbiasa dia mengatakan bodoh, tokoh, kokoh. Wah, itu memang begitu. Nanti apa? Ini pelajaran seperti ini akan membuat orang terbiasa. Kalau sudah dibiasakannya dalam dirinya, itu kalimat itu akan keluar dengan sendirinya. Kemudian juga huruf E. Coba sama-sama semua. Jangan jangan tertutup mulut. Kue. Kue. Meleleh. Meleleh. Lele. Lele. Jadi betul-betul itu dari awal biasakan. Inilah pemirsa, pendengar saudara-saudaraku, ajarkan ini kepada anak-anak kita. Pengalaman kita mengajari orang lain berpidato dengan teori ini, itu dia akan pakai seumur hidup. Dan hampir seluruh mereka yang mengikuti tuntunan ini, itu handal dalam kehidupan sosial. Sampai bertemu dengan tahap yang kedua. Mudah-mudahan yang sampaikan ini Anda yakini dan Anda terapkan di dalam rumah tangga dulu, atau di kantor dulu bersama bawahan, atau di sekolah bersama murid-murid, dan sampaikan ilmu ini kepada murid-murid, biar murid-murid Anda juga handal di dalam menyampaikan ilmunya kepada masyarakat pada masanya nanti. Terima kasih atas perhatian saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.